bergabung, akhirnya berkembang menjadi 13 organisasi yang dinaungi di bawah Majelis Islam A'la Indonesia. Dan setelah semuanya stabil, baru NU bergabung di tahun 1938. Itulah di tahun 1938 itu semua umat Islam yang ada di Indonesia ini pernah menyatu. Tahun 1940 ada pergantian pengurus, Ketua Dewan Syuro Kiai Hasyim Asy'ari, Ketua Umumnya Kiai Haji Wahid Hasyim. Dan itu terus berlangsung sampai kemudian datang Jepang masuk tahun 41. Semua organisasi dibekukan, tapi atas lobi-lobi NU Muhammadiyah akhirnya tahun 1943 Jepang mengizinkan didirikannya Masumi. Nah, ini Masumi ini sebetulnya yang mendirikan itu adalah orang-orang NU, Kiai Hasyim Asy'ari. Tahun 45 Jepang kalah. Maka kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan ini kami nyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia itu adalah dengan rahmat Allah, bukan dengan perjuangan senjata. Karena apa? Karena di tahun 38 itu umat Islam sudah mulai menyatu di Indonesia. Anugerah terbesar itu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Maka kita membayangkan pentingnya bersatu, pentingnya ukhuwah yang mana didasari dengan menjalankan tasawuf dengan benar, itu menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, 17 Agustus tahun 1945 kemerdekaan Indonesia, Jepang sudah menyerah. Di Indonesia tidak ada pemerintahan, maka haknya orang Indonesia untuk membentuk pemerintahan. Tetapi tidak lama kemudian Inggris beserta Belanda kembali lagi memasuki Indonesia, masuk di Jakarta dalam waktu singkat dari 17 Agustus, kemudian belum sampai 1 bulan sudah memenuhi Jakarta. Nah, ini dengan adanya kesempatan Inggris bersama Belanda masuk ke Jakarta, kemudian masuk juga ke Jawa Tengah. Nah, ini mengkhawatirkan bagi para masyayikh, para ulama. Khawatir ini bisa jadi nanti akan kembali lagi menjajah Indonesia ini. Maka kemudian tanggal 11 September, jadi belum 1 bulan dari 17 Agustus sampai 11 September, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan fatwa jihad yang pertama. Jadi fatwa jihad itu tanggal 11 September. Itu isinya yang pertama, hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kepada kemerdekaan kita sekarang ini adalah fardu ain bagi tiap orang Islam yang memungkinkan, meskipun orang fakir. Jadi semua terkena. Tidak hanya yang kaya, tidak hanya yang gagah, yang fakir pun terkena.
Kemudian yang kedua hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan Belanda serta komplotannya adalah mati syahid. Dan yang ketiga hukumnya orang yang memecahkan persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh. Itu semangat yang sangat luar biasa. Jadi mendorong semua orang untuk ikut ambil bagian di dalam berjihad. Begitu pentingnya momentum ini. Dan nampaknya itu pun masih menjadikan pasukan-pasukan Inggris dan Belanda tetap masuk juga ke Indonesia. Maka kemudian berita yang diterima bahwa Inggris bersama pasukan Belanda mau masuk ke Surabaya tanggal 25 Oktober 1945. Ini merupakan satu ancaman yang serius. Maka kemudian pengurus besar Nahdlatul Ulama mengadakan rapat bersama seluruh konsul-konsul dari seluruh Jawa dan Madura. Akhirnya menyerukan satu jihad, yaitu resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang ditujukan kepada pemerintah Republik Indonesia. Jadi yang pertama tadi fatwa jihad tanggal 11 September itu ditujukan kepada seluruh umat Islam. Resolusi jihad tanggal 22 Oktober itu ditujukan kepada pemerintah Republik Indonesia yang isinya memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap tiap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Nah, itu ditujukan kepada pemerintah. Yang kedua, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Jadi desakan kepada pemerintah dilakukan karena mengingat sudah begitu kritis kondisi situasi yang ada. Dan akhirnya benar, tanggal 25 pasukan Inggris bersama Belanda masuk di kota Surabaya. Mereka ditolak masyarakat Surabaya. Dan NU di tahun 43 itu karena ada keperluan Jepang, maka Jepang sudah melatih pondok-pondok pesantren, maka kemudian sudah memiliki milisi-milisi, yaitu yang merupakan pasukan Hizbullah, pasukan Sabilillah. Maka disitulah pada saat harus mempertahankan negara ini, negara kemerdekaan Republik Indonesia ini, pasukan inilah sebetulnya yang banyak berperan untuk menghadang pasukan Inggris di Surabaya. Tanggal 25 memaksakan untuk masuk ke kota Surabaya, maka tanggal 27 dicegat sama masyarakat Surabaya. Masyarakat Surabaya itu ya sebetulnya banyak dari kalangan pondok pesantren. Terjadilah pertempuran besar. Tanggal 27, 28, 29 sampai 30 pertempuran yang sangat besar. Dan akhirnya terbunuhnya komandan pasukan Inggris, yaitu Jenderal Malabi. Kemarahan Inggris inilah yang kemudian menjadikan peperangan dihentikan karena Inggris menuntut pembunuhnya Malabi harus diserahkan kepada pasukan Inggris, dan juga senjata yang ada di masyarakat harus diserahkan seluruhnya kepada pasukan Inggris. Diberikan waktu 10 hari
Nah, walah oleh karena itu ada tanggal 10 November, tanggal yang bersejarah keluarnya dari ultimatum Inggris. Tadinya minta 1 minggu, tapi dari pihak Indonesia minta tenggat lagi karena menunggu rombongan atau pasukan yang datang dari Cirebon yang menjanjikan datang pada tanggal 9 November. Nah, itulah kemudian tanggal 10 itulah momentum yang sangat penting. Dari perkembangan yang ada, tanggal 1, 2, 3, 4 dan kemudian semuanya pasukan masyarakat di Indonesia bersiap-siap menyambut serangan Inggris. Inggris menyatakan kalau tidak diserahkan sampai tanggal 10 kota Surabaya akan dibumi hanguskan dan dalam waktu 3 hari pasti sudah rata dengan tanah. Nah, itu kemudian disambut gegap gempita oleh masyarakat Surabaya. Silahkan, kami tunggu. Nah, itu semangat masyarakat yang ada di Surabaya pada waktu itu. Masyarakat di Surabaya diremehkan pada saat itu. Dan itulah jawaban yang diberikan oleh masyarakat di Surabaya. Menjelang tanggal 9 semua menunggu harus apa ini. Ada Kongres Masumi di Jogja tanggal 7, 8, 9, termasuk Hadratus Syekh ikut acara kongres di Jogja. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Begitu beliau datang ke Tebu Ireng tanggal 9 November jam 15.00, maka kemudian beliau menyerukan fatwa jihad yang kedua. Yaitu berperang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak. Bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu menjadi fardu kifayah. Itu satu ketegasan sikap. Maka sejak sore itu hampir dari semua daerah di Jawa, Madura berbondong-bondong menuju ke Surabaya menyambut serangan pasukan Inggris. Itulah semangat leluhur kita, itulah semangat dari kaum Nahdiyin mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, kemudian mobilisasi massa yang berbondong-bondong tadi sampai sekarang masih diperingati. Ada gerak jalan dari Mojokerto ke Surabaya. Sebetulnya dulu itu hampir dari semua daerah, termasuk dari Madura. Bahkan ada rombongan dari Bali menuju ke Surabaya, dari Cirebon, dari Banten. Tanggal 10 mulai Surabaya dibombardir oleh pasukan Inggris. Surabaya isinya adalah pengasuh-pengasuh pondok pesantren beserta santri-santrinya menjaga kota Surabaya dan menjaga kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itulah semangat juang para masyayikh, para leluhur kita.
Satu hari pertempuran yang luar biasa. Surabaya dibombardir. Pasukan Hizbullah, pasukan Sabilillah bertahan. Tapi hari kedua, satu pesawat Inggris jatuh. Satu jenderal mati lagi. Nah, bagaimana bisa terjadi? Nah, nanti ceritanya panjang. Hari keempat pesawat jatuh lagi. Ada jenderal mati lagi. Jadi itu bukan satu peperangan dari masyarakat Surabaya yang di dalam ceritanya itu bersenjatakan bambu runcing, kemudian bersenjatakan segala sesuatu yang asal-asalan aja. Tetapi ada pasukan Hizbullah, pasukan Sabilillah yang menjadi tulang punggung masyarakat di Surabaya itu. Nah, itu bisa jadi adalah mbah-mbah kita, bisa jadi itu adalah kerabat-kerabat kita, karena ini semuanya kan dari masyarakat pondok pesantren, dan itu semuanya adalah pejuang-pejuang yang datang dari pondok pesantren. Nah, itu akhirnya 100 hari pertempuran yang luar biasa, banyak menimbulkan korban. Pasukan Inggris cukup besar korbannya, pasukan Indonesia apalagi, tetapi 11 pesawat Inggris jatuh. Nah, ini ada yang cerita itu Kiai Abbas dari Buntet. Itu kalau ada pesawat, lah kemudian baca kemudian menggunakan kacang hijau, jatuh pesawat itu. Nah, saya juga baca tapi saya coba nggak ada yang jatuh. Itulah dari kalangan nahdiyin yang mempertahankan negara ini dari kembalinya pasukan sekutu, pasukan Inggris yang kemudian Belanda bonceng pingin untuk menjajah kembali di Indonesia ini. Dan itu peran-peran yang sangat luar biasa. Dan itu tidak terjadi begitu saja, tetapi ada persiapan yang sangat panjang. Persiapan-persiapan sehingga Indonesia ini memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Ada satu kekuatan, mulai dari kekuatan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 38 Indonesia, bangsa Indonesia khususnya yang umat Islamnya menyatu, dan itu catatan di bawahnya, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Jadi itu satu kekuatan. Nah, oleh karena itu, nah ini mudah-mudahan kita semuanya dengan silaturahim seperti ini, kita kadang-kadang nggak menyadari bahwa inilah kekuatan. Kita asal tidak terpecah-pecah. Jangan mudah untuk dipecah-pecah. Begitu kita terpecah, itu adalah pintu masuk bagi yang lain untuk melemahkan umat Islam ini. Dan ini alhamdulillah di Indonesia umat Islam itu sejak dari zaman dulu, termasuk diantaranya bagaimana penguatan-penguatan oleh Wali Songo, sehingga kita sangat kuat, persatuan kita sangat kuat, ukhuwah kita sangat kuat. Dan kadang-kadang kita nggak menyadari, kita di dalam sejarah yang ada dituliskan bahwa Indonesia dijajah Belanda 3,5 abad.
Begitu tahun 45, tahun 48 atau 50 Belanda pulang, umat Islam kembali seperti biasa. Yang ziarah ke makam tetap ziarah, yang tahlilan tetap tahlilan, kemudian mulutan tetap mulutan. Kita tidak berubah, budaya kita, tradisi kita tidak berubah. Hanya ada beberapa orang yang sekolah di Belanda kemudian berbahasa Belanda, tetapi secara umum di Indonesia kita tetap khusyuk dengan ibadah, kemudian silaturahim. Inilah satu kekuatan, inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita jaga ukhuwah ini, silaturahim ini. Allah berjanji akan memakmurkan kampung-kampung dengan umat yang dianugerahi rezeki yang melimpah. Ada yang bertanya, bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Itu dari silaturahim mereka. Nah, ini kita semuanya alhamdulillah, kita rezeki melimpah. Perlu kita syukuri ini semuanya. Tetapi juga ini ada konsekuensi, tanggung jawab kita melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh para masyayikh, oleh para pendiri bangsa. Jadi pendiri bangsa ini akhirnya Indonesia merdeka sebagai nation state, artinya negara bangsa. Sebagian masyarakat berkegiatan sebagai warga bangsa, sebagian masyarakat berkegiatan sebagai warga negara. Nah, kita ini ada di dua tempat, sebagai warga bangsa juga sebagai warga negara. Sebagai warga bangsa kita harus menjaga harmoni dari bangsa ini, civil society. Sebagai warga negara kita juga berhak untuk ikut pemilu. Maka kemudian kita manfaatkan saat-saat pemilu, kita betul-betul menjaga sebagai warga bangsa, memiliki tanggung jawab sama-sama menjaga harmoni di dalam masyarakat ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Saya melihat di Sumeneb ini semangat ukhuwah yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan yadullah alal jamaah. Nah, mudah-mudahan dengan begitu semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selamat fitini wa dunya wal akhirah. Demikian saya sampaikan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.